Balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau ngomongin sebuah smartphone yang menurut gue cukup spesial banget yang kemarin baru launching di China. Ini adalah Xiaomi Mi 11. Ya, handphone ini tuh menurut gue sangat spesial dan kita bahas yuk dari segi desainnya dulu. Nah, jadi untuk dari segi desain kemarin Xiaomi itu merilis ada 3 varian untuk Xiaomi Mi 11 ini. Yang pertama adalah untuk bagian back covernya kaca dengan warna polos. Selanjutnya buat yang nggak suka untuk bahan belakangnya glossy, kalian bisa pilih yang varian kulitnya juga disediakan sama Xiaomi, diluncurkan juga. Ini menurut gue lebih eksklusif lagi, jadinya terlihat lebih beda dibandingkan sebelumnya, dibandingkan Xiaomi Mi 10 yang kemarin. Selanjutnya nggak lupa Xiaomi ngeluarin varian yang special editionnya. Nah, jadi udah ada 3 varian nih kalau misalkan kalian mau beli Xiaomi Mi 11. Nggak suka bahan glossy, tinggal pilih yang bahan belakangnya itu kulit. Gue sih lebih prefer untuk bahan belakangnya kulit kali ya, karena nggak capek-capek untuk bersihin, jadi nggak nempel sidik jari lah pokoknya. Untuk dimensinya sendiri terbilang udah cukup tipis ya, di 8,0 mm, dan untuk bobotnya itu di 196 gram. Jadi selain enteng dia juga udah tipis. Ini adalah tipikal handphone yang gue suka banget. Nah, selanjutnya dari segi desain udah bagian belakang cover. Sekarang kita masuk ke bagian layar. Nah, layarnya ini yang spesial banget menurut gua, karena dia udah pakai layar AMOLED dengan 1 miliar warna. Ingat ya, ini 1 miliar warna, bukan kayak handphone sebelumnya yang biasa banyak berada di 16 juta warna. Ini udah 1 miliar warna, jadi otomatis warnanya itu lebih kaya lagi, lebih apa ya, pokoknya lu tuh kayak udah ngeliat dari mata lu tuh kayak udah gak ada bedanya gitu dengan di layar gitu. Dia udah bisa menghasilkan warna yang sangat detail, dan juga untuk resolusinya ini di 2K. Ya, 2K. Jadi Xiaomi udah nggak pakai resolusi layar Full HD Plus lagi, tapi dia di sini udah 2K di resolusi 1440 x 3200 pixel. Untuk rasionya sendiri itu 20:9, dan untuk PPI-nya itu 515 ppi. Untuk tingkat kecerahannya layarnya sendiri di sini udah sampai 1500 nits. Itu harusnya udah tinggi banget ya, jadi nggak akan masalah kalaupun dipakai di outdoor di bawah sinar matahari. Lalu nggak sampai di situ aja, di sini kita juga udah dikasih layar 120 Hz dengan touch sampling rate itu di 480 Hz. Itu udah wow banget sih menurut gua. Dan ini layarnya dari Xiaomi Mi 11 ini dapat rating A+ dari DisplayMate. Layar dari Mi 11 ini juga udah dukung DCI-P3, terus HDR10+, selanjutnya MEMC, dan juga 2K MIUI. Intinya ini layar yang sangat bagus dan fiturnya juga sangat lengkap. Untuk pelindung dari layarnya ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus ya. Ini adalah generasi ke-7 yang paling terbaru, yang sebelumnya udah dipakai brand lain di seri Note-nya. Ini dipakai juga di seri Xiaomi Mi 11 ini. Nggak cuma di bagian layarnya aja, tapi untuk yang bahan belakangnya glass juga dipakein Corning Gorilla Glass Victus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian speakernya. Nah, ini yang spesial banget ya menurut gua, karena speakernya ini untuk dual stereonya ini dituning langsung sama Harman Kardon. Dan lu bisa lihat di sini untuk di bagian atas, grill atasnya dari speakernya Xiaomi Mi 11 ini ada signature sound by Harman Kardon. Ya, lu tau lah Harman Kardon gimana kalau bikin speaker, pasti hasilnya tuh bagus banget. Dan gua nggak sabar pengen dengerin langsung gimana sound dituning sama Harman Kardon langsung gitu kan. Untuk kalian yang pencinta musik atau pencinta audio nggak perlu khawatir, karena di Mi 11 ini dia udah mendukung high res. Jadi nggak cuma high res yang biasa kita colok kabel, tapi di sini dia udah mendukung wireless high res juga. Jadinya kalau kalian punya TWS itu bisa mendengarkan musiknya dengan high res. So menurut gue untuk dari segi audio udah bagus banget. Tadi display udah, audio udah, sekarang kita masuk ke performance. Untuk SoC yang dipakai di Xiaomi Mi 11 ini adalah Snapdragon 888. Ini adalah HP pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 888, dan Xiaomi pede banget, pokoknya gua harus paling dulu yang nyobain, makanya di akhirnya rilis di akhir tahun, nggak di tahun 2021 gitu kan, nggak di kuartal pertama di 2021 gitu. Dan untuk skornya sendiri udah terbilang tinggi banget
dia udah bisa dapat di 745.942. Itu skor Antutu yang gede banget, seriusan. Mungkin prediksi gue 2-3 tahun lagi untuk skor Antutu tuh udah bisa nyentuh angka 1 juta. Bayangin guys, lu punya handphone dengan skor Antutu segini tuh sebenarnya buat apa sih? Kalau buat gue pribadi sih udah termasuk overkill ya, apalagi kalau misalkan gue nggak mengerjakan semua pekerjaan gue di sebuah smartphone. Ya mungkin pada intinya untuk kedepannya di masa depan semua itu akan bisa dikerjakan hanya dengan sebuah smartphone. Gue yakin sih itu pasti bakal kejadian, karena untuk sekarang aja lu udah bisa ngedit video, ngedit foto segala macem di sebuah HP gitu, dan prosesor pun juga nggak lama gitu. Dengan angka skor semakin tinggi berarti otomatis PK makin tinggi, dan otomatis pekerjaan lu akan semakin cepat lagi dan semakin mudah dikerjakan di sebuah smartphone gitu. Jadi udah nggak perlu bawa laptop kemana-mana, nggak perlu bawa PC kemana-mana, cukup bawa smartphone aja udah bisa ngerjain semua pekerjaan lu sehari-hari. Oke, lanjut ke bagian RAM. Dia di sini udah pakai LPDDR5. Untuk kecepatan RAM-nya udah bisa sampai 6400 Mbps, dan untuk storage-nya kita dikasih UFS 3.1. Lanjut ke bagian baterai, kita di sini dikasih baterai sebesar 4600 mAh, dan untuk pengecasannya di sini kalau misalkan pakai kabel kita support untuk 55 watt, dan kalau untuk wireless charging di sini support untuk 50 watt, dan untuk reverse wireless charging di sini support untuk 10 watt. Jadinya kalian juga bisa ngisi TWS kalian dengan daya 10 watt di HP Mi 11 ini. Dan kalau ada yang nanya kenapa kok baterainya kok makin kecil ya di 4600 doang gitu. Ya secara gini, dia udah pakai SoC yang terbaru di 5 nanometer, otomatis untuk konsumsi dayanya tuh jauh lebih hemat dibandingkan sebelumnya yang 7 nanometer gitu kan. Jadi lu nggak perlu baterai handphone yang terlalu besar, karena kan nanti kan berujungnya kepada ke dimensi handphonenya. Karena ini handphone tuh udah tipis banget di 8,06 mm. Jadi biarin aja dia tipis, yang penting dia hemat daya, dan juga dia udah mendukung charging di 55 watt. Lu ngecas nggak sampai sejam pun itu udah pasti penuh sih. Sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Nah ini nih yang termasuk salah satu ikonik dari Mi 11. Kalau lihat desainnya juga ya bisa dibilang mungkin ada yang nggak suka, cuman kalau menurut gue pribadi sih unik ya. Karena desain kamera BAM-nya itu agak gede-gede, cuman dia di sini bukan pakai 4 kamera, dia masih triple kamera. Untuk kamera utamanya dia pakai sensor yang cukup gede, yaitu sensornya sebesar 1/1,33 inci. Dia untuk resolusinya di 108 megapiksel. Ini untuk kamera utamanya ya, dan dia udah mendukung OIS. Dengan adanya sensor sebesar ini sebenarnya buat apa sih? Yang jelas pasti ngaruh banget ke performance di kameranya gitu kan. Xiaomi mengklaim bahwa hasil fotonya itu bisa menghasilkan gambar yang jauh lebih detail, terus untuk dynamic range-nya jauh lebih luas, dan untuk bagian low light-nya jauh lebih bagus lagi. Selanjutnya untuk kamera keduanya adalah kamera lensa ultra wide. Di sini dia udah 123 derajat dengan resolusi 13 megapiksel di f2.4. Dan yang terakhir adalah kita dikasih lensa makro, resolusinya 5 megapiksel di f2.4 dengan focal length di 50 mm. Ini menghasilkan foto makro yang bener-bener bagus dan detail banget kalau dilihat dari hasil yang diklaim dari Xiaomi ya. Dan untuk kamera depannya di sini dikasih sensor dengan ukuran resolusi 20 megapiksel. Nah yang sekarang gue mau bahas adalah soal harga. Ini menarik banget nih, karena untuk varian yang 8GB dengan storage 128GB di China dijual dengan harga 3.999 yuan. Kalau dirupiahkan sekitar 8,6 juta. Itu belum sama pajak loh ya. Prediksi gue untuk harga di Indonesia mungkin harganya hampir sama kayak Mi 10 kemarin kalau misalkan resmi masuk ke Indonesia. Jadi dia nggak lebih dari 10 juta untuk yang varian 8GB nya. Dan ini menurut gue masih sangat-sangat terjangkau buat buat orang yang pengen nyobain sebuah smartphone yang bener-bener flagship gitu. Untuk varian yang 8GB dengan storage 256GB dijual di 4.299 yuan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 9,3 juta. Dan yang terakhir adalah untuk yang varian 12GB dengan storage 256GB dijual di 4.699 yuan. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 10,2 juta. Bayangin guys, ini handphone segini flagshipnya, HP yang versi paling tingginya cuma dijual 10,2 juta.
dengan brand-brand lain yang pasti harganya juga udah belasan juta, 15 juta ke atas dan segala macem. Tapi gue nggak tahu nanti masuk Indonesia itu setelah pajak jadi berapa harganya. Semoga untuk 3 varian ini tiga-tiganya masuk ke Indonesia dengan harga yang cukup bagus. Oh ya, untuk satu hal yang perlu kalian ingat adalah handphone ini kalau kalian beli tuh nggak dapet charger ya. Oke, ini nggak dapet charger. Jadi Xiaomi menjual chargernya itu secara terpisah seharga 200 ribuan untuk yang 55 watt. Kalau di China sana untuk masa promonya masih dikasih charger. Jadi kalau misalkan beli pas waktu promo dikasih charger 55 watt. Tapi nggak tahu kalau misalkan di Indonesia tuh seperti apa nanti regulasinya. Semoga aja untuk yang ikutan pre-order dapat juga charger dan juga dapat bonus-bonus yang lainnya. Semoga ya. Oke, segitu aja kalian untuk preview dari Mi 11 yang semoga nanti masuk ke Indonesia sekitar bulan Januari. Semoga kalian dapat banyak informasi dari sini, dan kalau kalian suka konten-konten gue, kalian bisa langsung klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian ada yang mau tanya seputar gadget atau apapun itu, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di Sumur Gadget, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Ten dari Sumur Gadget, pamit.